perempuan ini kode jangan sampai ada kode booking ABC CDE maksudnya sama 1 juta yang batal ABC tapi yang di void CDE sebenarnya nggak akan selisih karena nominalnya sama kan. Iya cuman iya kasihan penumpangnya dan juga kayak di pusat bisa ketahuan itu karena kita di pusat rekornya bayar rokok jadi bisa ketahuan yang mana yang sama void meskipun di cabang suka ada yang ini sama kok nominalnya kasus aku sama ini aku ya tapi yang di void itu beda itu jadi karena ada korelasi sebenarnya itu jadi teman-teman kalau mau void dicek lagi rokok dan rokoknya. Oke next. Nah itu kan tadi tugas loket tadi ya memastikan kartunya, memastikan PPSS-nya benar. Nah kemudian teman-teman cabang juga punya kewajiban yang pertama memastikan kasus edisi dan struk transaksi sesuai atau tidak terdapat selisih seperti tadi aku jelaskan. Kemudian juga melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan penjualan mesin edisi seperti tadi memberikan informasi kalau bagi petugas harusnya bagaimana gitu. Karena kan rata-rata petugas loket memang mungkin bukan orang yang intelek teman-teman gitu kan kita semuanya di sini. Aku yakin pasti intelek gitu. Mungkin kalau di cabang mungkin ada yang lulusan SMA aja gitu ya. Karena kan kita cabangnya jauh-jauh ya mungkin dan kita kan nggak mungkin cari dari Jakarta direkrut dilempar di petugas loket cabang mana nggak mungkin ya. Pasti ya warga sekitar lah yang dicari ya. Nah gitu. Jadi mungkin memang butuh pengawasan ekstra, butuh reminder ekstra juga kepada mereka gitu. Kemudian juga menyimpan kasusnya itu 12 bulan teman-teman. Jadi ketika transaksi itu berhasil, itu dia harus print 3 struk, 1 buat penumpang, 1 buat orang keuangan, 1 buat arsipnya petugas loket. Kemudian juga sales draftnya rekapan harian itu juga harus disimpan. Nah kemudian juga yang terakhir adalah melakukan upload MSR nanti bakal aku ajarin. Tapi sebenarnya apa sih MSR itu? Jadi ketika teman-teman melakukan transaksi edisi satu hari 300 transaksi misalnya totalnya 30 juta itu kan nggak mesti satu transaksi 100.000 ya bisa jadi itu ada yang 70.000, ada 30.000, ada yang 100.000, 10 gitu tapi di pusat masuknya 30 juta aja satu tok 30 juta gitu sementara kan itu atas 300 transaksi gitu kan rekernya bingung kan gimana aku ngerekor 300 transaksi versus 1 rekening terus ternyata ada selisih 2717 rupiah itu yang sering terjadi rekannya 1 transaksinya ratusan bahkan ribuan dolar gitu. Nah si MSR ini adalah rekapan dari 30 juta tadi jadi dalam MSR ini tuh dirinci 30 juta tuh atas kode booking yang ini nominal segini MDR segini makanya aku bisa tahu sebenarnya yang salah ke MDR itu yang mana. Nah biasanya yang ada di MSR ini itu adalah nominal yang MDR-nya sesuai dengan kartu yang sebenarnya kayak tadi berarti kartunya BNI. Nah kartu yang benar kan yang diberikan penumpang BNI kan yang tadi case-nya. Kalau yang di PPSS kan yang salah klik petugas loket gitu. Jadi MSR ini adalah data pembanding yang akan digunakan untuk melakukan proses rekor. Jadi nanti setelah teman-teman upload MSR itu bakal muncul laporan rekor di portal aku contoh ini. Tuh ada laporan rekonsiliasi edisi jadi itu khusus edisi aja jadi kalau tanggal, cabang mana, loket, kapal ya bla 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 oke nomor total kalau di Pelni itu nyebutnya kode booking tapi kalau di sisi bank itu mereka menggunakan bukan kode booking nah tapi mereka ya terkorelasi lah gitu terhubung lah sama. Nah, ketika teman-teman melakukan upload, itu dia upload di sini ada, ini juga ada. Ketika teman-teman tidak mengaktifkan ada kolom PTS, ada kolom mandiri, keterangan. Di sebelahnya lagi juga ada MDR PTS, MDR mandiri, keterangan. PTS yang pertama itu adalah jumlah nominal yang tercreate di sisi PLN. Harga tiket yang tercreate di sisi PLN. Mandiri adalah jumlah nominal yang tercreate di PT PLN.
Jadi isinya Mandiri tiket. Pokoknya kalau PTS itu, PTS berarti sumber datanya aplikasi Pelni. Kalau Mandiri berarti sumber datanya Mandiri. Kalau di PT, kalau teman-teman belum melakukan upload laporan rekon, itu kalau Mandirinya bakal kosong semua. Dan dia akan jadi selisih. Kalau keterangannya tidak selisih itu dia akan keterangannya selisih. Karena kalau selisih itu tuh sebenarnya membandingkan antara yang keterangan itu sebenarnya membandingkan antara kolom PTS dan Mandiri itu kan ada tuh PTS-nya 0, Mandirinya 0, dia jadi selisih. Kalau PTS-nya 304.500, Mandirinya 304.500, dia tidak selisih. Kalau yang kolom pertama itu beneran harga tiket. Harusnya kan dia tidak selisih ya. Karena kan kalau nominal harusnya nggak seperti MDR ya, sama. Kapan sih dia bisa terjadi selisih? Nah seperti itu. Ketika yang kalau PTS-nya 0, berarti di aplikasi Pelni itu time out, tidak masuk kasih sama sekali, tapi dananya masuk, nggak di void sama dia. Jadi secara dana masuk, tapi secara aplikasi si kasisnya nggak masuk, nol. Atau bisa juga kebalikan, PTS-nya ada isinya, tiketnya berhasil, tapi ya Mandirinya kosong. Kenapa? Karena tiketnya berhasil, dananya di void, dananya nggak masuk, kayak seperti tadi aku jelasin. Itu bisa terjadi seperti itu. Kemudian kalau yang MDR, nah MDR ini yang paling sering terjadi selisih. Kalau yang nominal tiket itu kan selisihnya ada atau enggak aja ya. Satunya ada, satunya enggak, satunya enggak ada, satunya ada gitu. Kalau MDR bisa jadi satunya 0, satunya ada, atau kebalikannya. Atau bisa juga dua-duanya ada tapi nominalnya nggak sama. Seperti yang tadi. Ada tuh. Nah itu kan ada tuh selisih. Di Mandirinya MDR-nya 32, 36, tapi di banknya motongnya 21. Nah, 21, 575 jauh kan. Nah ini sebenarnya yang aku jelasin tadi teman-teman. MDR-nya jadi selisih fee-nya. Jadi kan netonya jadi selisih juga kan. Habis ini bakal ada simulasi. Sejauh ini ada yang bertanyain? Ini gak ribet sih memang.